الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini kelihatannya udah pada lemes roman-romannya. Masih semangat nggak kira-kira? Salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cakepnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah al-qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduha wa 'azuma syanuh. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pertama-tama dan yang paling utama, yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, para guru-guru kita, para ustadz-ustadz asatidzah yang pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Wabil khusus kepada akhina al-mahbub Al-Habib Quraish bin Haidar bin Syahab mata'an Allah bitul hayatih, dan juga kepada guru saya Kiai Haji Abdul Muttalib mata'an Allah bitul hayatih, dan kepada Ustadz Qasim mata'an Allah bitul hayatih, yang mana beliau-beliaulah yang mewarisi warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Kita berdoa semoga para guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi kehidupannya, dan digampangkan segala macam urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga kepada ustadz-ustadz, para guru yang lainnya, alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman. Kepada yang mulia, para sesepuh masyarakat, para tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik tingkat RT maupun RW, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk menghemat jalannya waktu, karena sudah banyak yang terburu-buru, khususnya kaum ibu-ibu yang enggak sabar pengen cepat membawa sesuatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka bergembira atas kelahiran junjungan
yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, yang artinya, qul, katakanlah, dengan anugerah dan rahmat Tuhanmu maka hendaknya kalian berbahagia. Pada ayat tersebut kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai seorang hamba, ketika mendapatkan fadl, ketika mendapatkan rahmat dari Allah, wajib hukumnya kita yafrahu, yakni bergembira. Sedangkan tidak ada yang lebih besar di kehidupan kita ini, pada dunia ini, kecuali rahmat yang Allah Ta'ala turunkan berbentuk dilahirkan manusia termulia, yang mana derajatnya fauqal malak, derajatnya di atas para malaikat, yang dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepadanya, wajib bersuka cita, bergembira mengingat hari kelahirannya. Karena pada momen Rabiul Awwal merupakan momen yang sangat pas untuk kita menambahkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Apa kata Nabi? Belumlah sempurna keimanan seseorang sehingga aku, kata Rasul, lebih engkau cintai dibanding kecintaan kamu terhadap orang tuamu, kecintaan kamu terhadap anak-anakmu, bahkan kecintaan kalian terhadap manusia di dunia ini. Di dalam hadis ini kita bisa mengerti hubungan erat yang tidak dipisahkan antara orang yang beriman dan orang yang cinta kepadanya. Maka bagi orang yang beriman wajib kita memenuhi hati kita dengan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah manusia yang akan menyelamatkan kita kelak di hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari di mana seluruh alam semesta ini luluh lantah, hancur tak bersisa. Disitulah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menolong kita semua. Maka wajib hukumnya kita untuk mencintai Nabi. Bila ditanyakan apa faedah keuntungan ketika kita mencintai Nabi, maka jawabannya kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang dia mencintaiku, kata Nabi, maka kelak dia akan bersama diriku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah diadakannya acara maulid ini merupakan ajang di mana diri kita bisa lebih mengenal sosok Nabi kita, di mana diri kita bisa lebih mencintai Nabi kita. Karena di acara inilah berisi tentang sirah-sirah nabawiyah. Diceritakan di dalam acara ini perjalanan hidupnya Nabi. Diceritakan di acara ini sifat-sifat terpujinya Nabi. Diceritakan
menceritakan di acara ini akhlak karimah yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan kesempatan di mana hati kita yang sudah lalai, yang sudah mulai lupa sama nabinya, diingatkan kembali. Karena tidaklah hati kita ini bisa mencintai sesuatu kecuali sesuatu tersebut adalah sesuatu yang kita kenali. Maka Habib mau bertanya kepada orang-orang yang di sini, apakah kita semua cinta sama Nabi? Rindu sama Nabi? Cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kecintaan tersebut tidaklah bisa diraih kecuali kita lebih mengenal sosoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernah suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang Arab Badui. Arab Badui ini bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai utusannya Allah, kapan terjadi hari kiamat? Ini modelnya Arab Badui ini tanya kapan kiamat ya Nabi. Maka apa jawabannya Nabi? Ma'adadalaha. Jangan kamu bertanya kapan terjadinya kiamat. Bertanyalah apa perbekalan yang sudah kamu bawa ketika terjadi hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Apa amal soleh yang sudah kamu bawa ketika terjadi kiamat itu? Maka apa yang dikatakan Arab Badui, ya Rasulullah, sungguh saya ini adalah abdul dhaifun, hamba yang lemah. Saya ini bukanlah hamba yang banyak sholatnya. Saya ini bukanlah hamba yang banyak puasanya. Saya ini bukanlah hamba yang banyak sedekahnya. Akan tetapi yang akan saya bawa kelak fi yaumil qiyamah adalah kecintaan saya kepada Allah dan kecintaan saya terhadap dirimu ya Rasulullah. Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kelak ketika terjadi hari tersebut, maka seseorang, kamu itu akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kalau di nanti di dunianya sudah mencintai orang-orang yang saleh, orang-orang yang menghamba kepada Allah, mencintai nabi-nabinya Allah, mencintai utus-utusannya Allah di dunia ini, maka kelak dibangkitkan bersama golongan mereka. Semoga kita semua yang ada di sini tergolong orang yang dibangkitkan bersama golongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal. Keindahan dan kemuliaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam laisa haddun, tidaklah bisa diukur. Karena bila mana saja pepohonan yang ada di dunia ini dijadikan pena, sedangkan lautan dijadikan tinta untuk menuliskan kemuliaan dan keindahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua tidaklah cukup. Sebagaimana syairan yang diucapkan oleh Hasan bin Sabit, yang beliau di dalam syairannya memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syairannya, tidak ada wa ma ajmalu minka lam taruhu qattu aini. Tidak pernah saya temukan di mata saya, tidak pernah saya melihat sesuatu yang lebih indah dibandingkan keindahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma adyabu minka lam talidin nisa.
dan tidak ada yang lebih wangi kecuali dirimu, manusia yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan di dunia. Inilah daripada segelumit gambaran keindahannya Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang hidup di dunia ini dan hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Rasulullah SAW, insya Allah menjadi tanda orang yang diberikan berkah dan rahmat dari Tuhannya, menjadi tanda orang yang diberikan barokah oleh Sang Pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berbicara tentang masalah cinta kepada Nabi, tidak ada manusia yang lebih mencintai nabinya dibandingkan dengan sahabat-sahabatnya. Kita mengenal ada sahabat yang bernama Sayyidina Ibn Rabbah, yang mana Zainab Bilal Ibn Rabbah ini merupakan muadzinnya Nabi Muhammad SAW, yang mana derajat beliau ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya hanya seorang budak sahaya, seorang hamba sahaya yang tidak memiliki kemuliaan sedikit pun di mata manusia. Akan tetapi berkah cintanya kepada Nabi, Sayyidina Bilal ibn Rabbah 1400 tahun sudah berlalu, ketika diceritakan beliau, maka yang bisa kita dengar hanyalah tentang kehebatannya, yang bisa kita dengar adalah tentang keluar biasaannya, yang bisa kita dengar adalah tentang kemuliaannya. Kemuliaan tersebut diberikan oleh Allah karena kecintaan Bilal ibn Rabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah yang menceritakan tentang kecintaan Bilal ibn Rabbah. Tapi sebelum Habib menceritakan, mau tanya dulu, kira-kira masih mau dengerin cerita apa enggak? Masih sanggup dengerin cerita apa enggak? Tanggung jawab nih Pak, tanggung jawab ya. Urusannya subuh nih baru kelar. Kalau udah mulai nih cerita, subuh baru kelar. Bilal ibn Rabbah sepeninggalan wafatnya Nabi Muhammad SAW, Bilal ibn Rabbah sudah tidak mau lagi dan sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal di kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat, Bilal berpindah keluar kota Madinah. Kenapa? Karena sudah tidak kuat lagi untuk tinggal di kota Madinah. Ketika Bilal melihat pepohonan yang ada di Madinah, teringat sama Nabi Muhammad SAW dan nangis sejadi-jadinya. Ketika Bilal berjalan di jalan-jalan kota Madinah, mengingat kenangannya bersama Nabi Muhammad SAW, nangis sejadi-jadinya. Ketika Bilal melihat orang-orang yang ada di kota Madinah, maka tak kuasa untuk membendung tangisannya karena kenangan bersama Rasulullah SAW. Maka Bilal ibn Rabbah memutuskan untuk keluar dari kota Madinah. Tetapi dalam beberapa waktu, di malam hari, Bilal ibn Rabbah bermimpi didatangi Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan Nabi di dalam mimpi tersebut? Ya Bilal, ma hadzal jaffa. Wahai Bilal, apakah jarak ini? Kenapa engkau berjarak jauh pada diriku? Apakah engkau tidak kangen untuk menziarahiku? Kata Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Maka ketika itu Bilal ibn Rabbah terjadi-jadinya. Ketika menangis ditanya sama istrinya, wahai suamiku, kenapa engkau menangis demikian? Kata Bilal ibn Rabbah, tadi aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan memerintahkanku untuk menziarahinya, untuk mengunjunginya. Langsung Bilal ibn Rabbah bersiap-siap untuk masuk ke kota Madinah.
Maka ketika Sayyidina Bilal ibn Rabah masuk ke kota Madinah, Madinah menjadi gempar. Setelah Bilal ibn Rabah memendamkan, melepaskan seluruh rasa kangennya, rasa rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sahabat-sahabat Nabi pada datang ke Bilal ibn Rabah. Pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang ke Bilal ibn Rabah. Ya Bilal, wahai Bilal, mau nggak engkau adzan seperti adzan kamu di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sayyidina Bilal bin Rabah menolaknya karena tidak sanggup lagi adzan. Datang lagi sahabat lain meminta hal yang sama dan dijawab sama Bilal bin Rabah. Dulu waktu zaman Nabi ketika saya selesai mengumandangkan adzan, maka saya bergegas menuju kamarnya Nabi untuk memberitahu Nabi, ya Rasulullah, wahai Nabi, utusannya Allah, sudah datang waktunya sholat. Maka ketika saya adzan sekarang, siapa yang mau saya datangi lagi? Kata Bilal bin Rabah, menolak untuk adzan. Maka tak lama dari itu datanglah dua permatanya Nabi, dua perhiasan matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni cucunya Hasan dan Sayyidina Husain, yang pada waktu itu masih berumur antara 7 sampai 8 tahun. Meminta kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, maukah engkau mengumandangkan adzan sebagaimana adzan yang engkau kumandangkan di zaman kakekku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Bilal bin Rabah mendengar permintaan dari kedua cucunya Nabi, tidak sanggup untuk menolaknya. Naik Bilal di tempat yang biasa dia adzan, maka bersiap-siaplah Bilal bin Rabah mengumandangkan adzannya lagi. Bilal bin Rabah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gambarannya begitu Pak. Kalau suara aslinya nadanya lebih dahsyat dari ini sebenarnya. Ini cuman gambarannya dari orang yang pita suaranya pas-pasan, kira-kira begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh kota Madinah penduduknya pada keluar, gempar semuanya. Para laki-laki, perempuan, ibu-ibu, anak-anak di kota Madinah keluar dari rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua penduduk Madinah berteriak, Abu Iskar Rasulullah, apakah Nabi Muhammad itu sudah diutus kembali? Kenapa? Karena ini suara yang dulu saya dengar ketika ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini hati orang-orang Madinah penuh dengan rasa cinta kepada Nabi. Walaupun Nabi sudah wafat, walaupun Nabi sudah meninggal dunia, akan tetapi kenangannya tetap hidup di hati mereka. Buktinya ketika mendengar suara adzannya Bilal bin Rabah, mereka meneriakkan, apakah Nabi Muhammad sudah diutus kembali? Menjadi tanda rasa cinta dan rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammad, pada lafaz manusia yang dirindukannya
sudah tidak kuasa lagi tangisan Bilal mengucapkannya, karena sudah penuh air mata di tenggorokannya, sudah tidak bisa lagi melanjutkan adanya. Ini bukti daripada rasa cintanya Sayyidina Bilal ibn Rabah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi cerminan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, agar selalu bisa mencintai di dalam lubuk hati yang terdalam. Maka di acara ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tidak keluar dari tempat ini kecuali tambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali ditambahkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala macam dosa-dosa kita, digampangkan segala macam kesusahan kita, dimudahkan segala macam kesulitan kita, dilancarkan segala macam urusan kita, disehatkan zahir kita, jasmani kita, sehat batinnya, sehat rohaninya, sehat keluarga kita, anak istri kita, semuanya. Sekian saja dan tidak berlama-lama karena jam sudah menunjukkan jam 11:30. Sekalian doa katanya Pak. Kita tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.